Shalom, selamat sore Bu. Shalom juga Cindy. Mari, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Oh ya Cindy, apa kabar? Kabar saya baik aja Bu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kita semua sehingga kita dalam keadaan yang sehat. Nah Cindy, Ibu mau mengingatkan, karena pandemi virus corona ini belum berakhir, maka Cindy dan teman-teman harus tetap menjaga kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan karena wabah virus corona belum berakhir, berarti kita masih melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Oleh sebab itu, Cindy dan teman-teman harus tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik Bu. Nak Cindy, karena kebetulan ada di sini, Ibu ingin menjelaskan pelajaran agama Kristen bab 8 yang berjudul Berubah dan Menjadi Baru. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami sehingga kami boleh melanjutkan pembelajaran kami di semester yang kedua ini. Tuhan, tolonglah kami walaupun kami belajar secara daring, biarlah Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan akal budi bahkan kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pembelajaran agama Kristen kelas 5 saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya Nak Cindy, pelajaran kita saat ini adalah bab 8 yang berjudul Berubah dan Menjadi Baru. Nah ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Nanti Nak Cindy dan teman-teman tolong dibaca ya di rumah. Nah, dalam firman Tuhan ini menceritakan ada seorang yang bernama Paulus. Dulu ia memiliki nama asli adalah Saulus. Ia seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Nah, waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara, dan ada yang dibunuh. Adapun Saulus, ia adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Nah, pada suatu hari, Paulus minta surat kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus
yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi pengikut Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Saulus adalah tokoh yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri paling benar, kemudian menyalahkan orang lain dan menyiksanya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang yang melanggar hukum Taurat, karena itu pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen. Namun, Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itu sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya dan kini ia menjadi manusia baru dan namanya Paulus. Nah, Nak Cindy, kadang kita juga seperti Saulus. Tetapi ingat, selalu merasa diri paling benar tidak akan pernah membuat orang bertobat. Itu sama dengan orang sakit tidak akan pernah mau pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Nah, kita perlu memeriksa diri kita secara rutin dan memastikan apakah tubuh kita ini sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata, sikap, dan perbuatan kita menyakiti orang lain dan Tuhan tanpa kita sengaja atau disengaja. Jika ya, kita perlu berubah. Nah, Saulus adalah orang yang merasa diri paling benar. Bahkan ia merasa sebagai pembela Tuhan, lalu mengejar dan menyiksa orang Kristen. Orang yang saleh belum tentu dapat bersikap baik terhadap orang lain. Nah, Nak Cindy, perubahan diperlukan agar pemahaman kita tidak sempit. Kita perlu terus belajar dan menyelidiki hati dan pikiran agar tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain. Misalnya, merencanakan yang jahat terhadap teman atau tawuran dengan siswi sekolah lain hanya karena
kita diadu domba oleh orang lain. Nah, Nak Cindy, kita sudah belajar pelajaran agama Kristen bab 8 tentang berubah dan menjadi baru. Tuhan juga menginginkan melalui pembelajaran ini Cindy dan teman-teman juga bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang dulunya suka marah-marah dengan teman, tidak menurut dengan orang tua, kemudian tidak mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu guru, berubah. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup Nak Cindy dan teman-teman. Nah, Nak Cindy, karena Ibu sudah menjelaskan pelajaran agama Kristen bab 8 kelas 5, Ibu ingin memberikan tugas untuk Nak Cindy dan teman-teman kerjakan. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, itu dikumpul ya. Dan jangan lupa sampaikan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Nak Cindy, mari kita mengucap syukur untuk pelajaran dan firman Tuhan yang baru saja kita bicarakan. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memeriksa diri kami dan melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami mencerminkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, Nak Cindy, Ibu ucapkan terima kasih karena Nak Cindy telah memperhatikan firman Tuhan pada saat ini. Dan Ibu tetap ingat kan Nak Cindy dan teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Sampai ketemu minggu depan juga, Bu. Shalom.